Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman CGP seluruh Indonesia, salam guru penggerak, salam tergerak, bergerak dan menggerakkan. Sekarang kita masuk pada modul 2.2. Pada modul 2.2 ini kita akan membahas mengenai pembelajaran sosial emosional, di mana pada modul ini kita akan belajar mengenai pembelajaran sosial emosional di sini kita akan belajar mengenai pembelajaran 22A, pembelajaran sosial emosional. Di poin pertama, kita akan belajar pendahuluan. Bagaimana kita memahami pembelajaran sosial emosional. Kemudian ada materi pada mulai dari diri 2.2A3. Di sana kita akan membahas mengenai pendapat kita, teman-teman. Bagaimana pendapat kita tentang pembelajaran sosial emosional. Di sana kita akan berdiskusi dengan teman-teman kita nantinya. Kemudian pada pembelajaran kita akan memahami apa itu konsep dari pembelajaran sosial emosional. Kita akan masuk pada pembelajaran 2.2A4 mengenai eksplorasi konsep pembelajaran sosial emosional. Oke, pada tahap ini kita akan diminta tujuan pembelajarannya di sini. Yang pertama, CGP dapat menunjukkan pemahaman tentang kesadaran penuh atau mindfulness. Kemudian CGP dapat menunjukkan pemahaman tentang 5 kompetensi sosial emosional, yaitu kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan sosial, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang ketiga, CGP dapat menunjukkan pemahaman tentang pendekatan berkesadaran penuh atau mindfulness dalam pembelajaran 5 kompetensi sosial emosional. Pada konsep eksplorasi konsep pembelajaran sosial emosional, ketiga tujuan pembelajaran inilah teman-teman yang akan kita pelajari nantinya pada modul 2.2. Kita akan masuk pada tahap pertama. Di sini kita disuruh pada pengantarnya. Di sini jelaskan bahwa pembelajaran sosial emosional atau PSE pada modul ini dapat membantu pemahaman dan penerapan kita sebagai CGP mengelola aspek sosial dan emosional diri sendiri, sekaligus dapat menerapkannya. Pembelajaran sosial dan emosional pada murid lebih sistematik dan komprehensif. Jadi di sini kita akan menerapkan pembelajaran sosial emosional kepada murid secara lebih sistematik dan komprehensif, teman-teman. Kita masuk kepada tugas yang kedua, yaitu pendidikan budi pekerti. Di sini pendidikan budi pekerti berarti pembelajaran tentang lahir dan batin. Pembelajaran batin bersumber pada Trisakti, yaitu cipta, pikiran, rasa, dan karsa kemauan. Sedangkan pembelajaran lahir yang akan menghasilkan tenaga atau perbuatan. Pembelajaran budi pekerti adalah pembelajaran jiwa manusia secara holistik. Hasil dari pembelajaran budi pekerti adalah bersatunya budi, gerak pikiran, perasaan, dan kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau pekerti. Kebersihan budi adalah bersatunya cipta, rasa, dan karsa yang terwujud
dalam tajamnya pikiran, halusnya rasa, kuatnya kemauan yang membawa pada kebijaksanaan. Jadi, pendidikan budi pekerti pada pembelajaran sosial emosional ini sangat berpengaruh sekali nantinya akan kita terapkan kepada anak-anak didik kita nantinya ya teman-teman. Kemudian kita masuk pada pembelajaran 3, eksplorasi konsep 3. Oke, masih mengenai tentang budi pekerti. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, budi pekerti tidak lain adalah yang menyokong perkembangan hidup anak-anak lahir batin dari sifat kodrat menuju arah peradaban. Dalam sifatnya yang umum, pengajaran ini berlangsung sejak anak-anak hingga dewasa dengan memperhatikan tingkatan perkembangan jiwa mereka menurut Ki Hajar Dewantara dalam Mustafa tahun 2011 teman-teman. Kita masuk pada pembelajaran 3, yaitu pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran sosial emosional teman-teman ditujukan untuk jenjang pendidikan usia dini hingga menengah. Dikembangkan pada tahun 1994 oleh sekelompok pendidik, peneliti dan penamping. Salah satunya adalah psikolog Daniel Goleman, pencetus teori kecerdasan emosi. Kerangka pembelajaran sosial emosional berbasis penelitian ini bertujuan untuk mendorong perkembangan anak secara positif